Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa'aqul rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Halaman 13 halaman 13 sebelah kiri, paragraf kedua dari bawah, paragraf kedua, baris kelima dari bawah, halaman 13 baris kelima dari bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin wa radiyallahu ta'ala anhum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan berkata. Qala ini ada dua, ada qala yaqulu, ada qala yaqilu. Kalau qala yaqulu itu berkata, kalau qala yaqilu artinya qailulah, tidur siang, tidur sebelum zuhur. Itu sunnah Rasulullah ya. Kalau Rasulullah karena kamarnya atau rumahnya ada di samping masjid, beliau cukup tidur 15 menit sebelum zuhur. Katakanlah zuhur jam 12, beliau tidur jam 12 kurang 20, 5 menit sebelumnya beliau bangun. 15 menit tidur. Kalau kita jam 10 tidur. Ya, jam 10 tidur sebelum zuhur bagi yang lagi libur. Ya. Jangan pagi tidur. Jadi pagi dipaksain sampai jam 9 jangan tidur kecuali duduk. Kalau ngantuk banget duduk tidurnya selonjoran. Ya. Kenapa? Karena itu bisa mematikan hormon insulin jadi zat gula. Ya. Jadi kita sama-sama makan manis nih, itu hasilnya jadi dua. Kalau rajin tidur pagi jadi gula, ya. Kalau kita rajin olahraga atau bergerak jadinya insulin. Insulin itu energi. Kalau gula, ya gula. Gula itu bisa menyebabkan diabetes. Jadi jam 9 tahan. Dari jam 9 kira-kira bergerak sedikit, olahraga, jam 10 baru tidur. Kalau yang punya waktu luang lagi nggak kerja, belum yang istirahat, bangun dah zuhur gitu. Itu sunnah Rasulullah, namanya qailulah ya. Tapi sepakat ulama yang namanya tidur qailulah biasanya nggak lebih dari setengah jam kalau Rasulullah dan para ulama. Kalau kita kan nggak cukup setengah jam kayaknya ya. Jam 10 kita tidur, jam 10 itu habis olahraga ya. Habis olahraga sebentar, makan segala macam, tidur udah enak gitu ya. Dan juga kita dulu zaman Covid, saya ingat banget, sampai saya bawa tuh pas di khutbah Jumat. Itu kita Covid itu kan dianjurkan sering-sering berjemur. Itu orang pada salah paham tuh, dari pagi ngobrol, ngerumpi sambil berjemur sampai zuhur kagak kelar-kelar tuh ngerumpi. Padahal yang namanya berjemur itu bagusnya ultraviolet B jam 10 sampai 10.15 udah di bawah itu, dan setelah itu penyakit semua. Jadi cuma 15 menit, jam 10 tuh pas time jam 10. Emang kita kan Indonesia itu paling bagus karena ada di Katulistiwa, jadi paling stabil. Bisa ditebak tuh jam 10 itu namanya ultraviolet B, paling bagus. Jam 10 lewat 15 menit itu nggak bagus lagi. Jadi berjemur cukup jam 10. Ini dari pagi ngobrol, ngerumpi apa nih diomongin sampai zuhur nggak kelar. Begitu diazanin kagak bubar juga. Itu saya pas di khutbah Jumat saya bawa, besoknya berhenti tuh orang-orang berjemur. Kan rumah saya kan itu Dafa yang pernah ke rumah. Rumah saya kan depan lapangan tuh. Itu pada berjemur di situ, emak-emak, bapak-bapak. Ada yang sambil senam pakai style gituan tuh. Style wireless. Terus aja tuh sampai pagi begitu. Padahal penyakit itu, ya. Bahkan kata dokter begini, kita bisa dokter yang paling terkenal sekarang di sosial media namanya Zaidul Akbar, silahkan boleh lihat cek. Dan juga dokter yang lain banyak, perempuan saya pernah lihat di TV One namanya dokter juga, saya lupa namanya siapa, beliau dokter juga, ustadz juga selain Zaidul Akbar. Itu beliau bilang ya, mau laki mau perempuan tuh dokter sama, bilangnya sama, penyakit semua di atas, di bawah jam 10 dan juga di atas jam 10 lewat 15 udah penyakit. Jadi cukup jam 10 sampai 10.15 selesai berjemur, itu sehat namanya ya. Jadi kita nih kadang-kadang ngambil dalil tuh mentah, umumnya doang kita pakai, bukan nanya dulu teorinya gimana. Nanti penting juga, salah satu ilmu dunia juga. Kan kata Nabi utlubul ilmah, belajarlah
ilmu apa aja termasuk ilmu dunia kalau itu bermanfaat untuk kita kan. Kalau sakit ribet juga, sholat kagak bisa, apa nggak bisa. Kata dokter, barang siapa yang rajin berjemur tiap hari lebih dari 15 menit sama aja mempersembahkan badannya buat kanker. Apa katanya? Mempersembahkan badannya buat kanker. Orang pada salah, pada nyari kanker, bukan pada ngilangin kanker, pada nyari kanker. Itu saya bahas di khutbah Jumat. Saya kalau khutbah Jumat paling senang itu kalau di tempat sendiri tadi ya, nggak pakai teks dan sesuai dengan keadaan pada hari itu. Kalau di tempat sendiri, di masjid saya sendiri. Tapi kalau di tempat lain saya pakai teks biar rapi, biar takut orang kantor apa mau kerja ya. Itu namanya qailulah. Qala yaqilu namanya qailulah, tidur siang. Ya, nanti tidur itu terbagi 4, ada tidur ba'da asar, tidur ba'da zuhur, tidur ba'da subuh. Itu yang 3 jelek. Yang bagus adalah tidur sebelum zuhur. Ada yang bilang ulama tidur setelah zuhur juga nggak apa-apa kalau sebelumnya belum tidur. Nggak apa-apa habis zuhur sampai asar. Yang nggak boleh itu tidur ba'da asar, ba'da maghrib dan ba'da subuh, itu nggak boleh. Itu ada istilah-istilahnya. Jadi dibaca qala sama-sama artinya sama-sama dibaca qala, tapi begitu dilihat fi'il mudhari'nya qala yaqulu, oh berkata. Kalau qala yaqilu qailulatan, tidur siang. Makanya ada pelesetan santri dulu gini, man qala tahta syajarah batalat wudu'uh. Barang siapa yang berkata di bawah pohon maka batalah wudunya. Berkata di bawah pohon batal wudu, padahal bukan berkata tapi tidur siang. Pakai kola-kola juga. Ya, kalau santri udah mulai jago kitab kuning, pakai bercanda pakai kitab. Tajam kan nih santri ini? Enggak nih. Man qala tahta syajarah batalat wudu'uhu. Barang siapa yang berkata di bawah pohon maka batal wudu, padahal bukan berkata tidur siang, sama-sama kola. Barang siapa yang tidur siang di bawah pohon maka batal wudu. Jangankan tidur siang, tidur di mana juga batal wudu, paham kan? Itu bercandaan santri, bercandaan ilmu ya. Ada lagi bercandaan santri begini. Ini sengaja saya nggak terlalu di kitab supaya kita tuh belajar tuh ada himmah, ada semangatnya ya. Jadi nggak monoton. Ada begini, ada kitab namanya Habbatun Sauda Dawaun min kulli da'. Itu hadis Nabi. Habbatun Sauda, biji jinten hitam adalah obat dari segala penyakit. Terus ada santri melihat kitab ustadznya. Ustadz ini tidak sengaja menulis habbatun titiknya 2 hayyatun. Habbatun hayyatun sauda. Dilihat itu ustadznya nggak sengaja. Hayyatun sauda dawaun min kulida. Dilihat nih sama nih santri, hayyatun, oh ular hitam. Hayyatun artinya ular. Hayyatun sauda ular hitam. Dicari ular hitam, dicatokin ke badannya. Dia lagi demam, cari ular hitam, dicatokin ke badannya, mati. Paham gak? Ini nggak tahu cerita bohong atau cerita bener, yang jelas bercandaan santri. Itulah ketika kita membaca teks hayyatun sauda dawaun min kulli da', ular hitam obat segala penyakit. Nah, jadi ular gara-gara salah titik, padahal ustadznya nggak sengaja, tapi karena diterima mentah-mentah. Nah, ini bahayanya gini. Makanya pentingnya kita kalau belajar kritis. Ini bacanya begini, emang bener nih artinya begini. Takutnya salah cetak. Nah, penting murojaah. Ya begitu juga kita dalam hal nasihat segala macam ya. Tapi jangan songong juga, lagi dijelasin potong dulu, udah salah lagi ya. Selesai itu kita tanya. Kalau nggak jelas ya, kalau udah jelas jangan ditanya. Kata Sayyidina Ali, janganlah bertanya yang menunjukkan kebodohanmu, bertanyalah yang menunjukkan kepintaranmu. Karena secara logika orang nanya pasti kan karena nggak tahu. Tapi nanya yang konyol-konyol namanya bodoh. Kalau nanya sesuai dengan haliah kebutuhan namanya pinter, sadar dirinya nggak tahu dan dia butuh, itu pintar namanya. Tapi kalau nanya yang kagak-kagak namanya bodoh. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah Nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Wah, ini pada hafal ya. Artinya apa? Ulama. Udah hafal ya. Paling masyhur ini. Yang jadi masalah kita nggak tahu warasah itu artinya apa. Ulama pewaris para nabi. Kita masalahnya nggak tahu pewaris itu apaan. Pewaris itu yang mewarisi apa yang diwarisin. Nah, bingung kan? Para ulama adalah pewaris para nabi. Di dalam bahasa Arab yang namanya pewaris itu penerima warisan, bukan pewaris ngasih warisan. Jadi warasah adalah penerima warisan. Kemudian ada yang memanakan juga warasah itu isim masdar, artinya warisan para nabi. Ulama itu sendiri warisan para nabi. Jadi ulama itu sendiri adalah bentuk warisan para nabi. Ada yang bilang memaknai
al-ulama adalah yang diwarisi ilmu dari para nabi, warasah. Para pewaris, yang namanya pewaris itu orang yang menerima warisan, ya, jangan salah tuh. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Wa hasbuka, dan cukuplah engkau, ya, hendaklah kamu ini yang menuntut ilmu merasa cukup bihadhihi darajah, dengan mendapatkan ini derajat kemuliaan ini, majdan wa fakhran. Majdan sebagai kebanggaan, wa fakhran dan sebagai kebanggaan, sama tuh, majdan wa fakhran, namanya muradif, sinonim. Majdan itu keagungan, fakhran kebanggaan, sama. Artinya kalau kamu belajar dan kamu dapat ilmu, setelah dapat ilmu kamu bisa ngamalin, kamu harus berbangga, harus berbangga. Berbangga yang di sini artinya berbesar hati, bukan berarti sombong, berbesar hati. Banyak orang ngaji hatinya tetap ciut, karena merasa ngaji tetap susah, ngaji tetap miskin, ngaji tapi nggak kerja. Banyak yang nggak sadar bahwa ketika dia ngaji, dia sebenarnya sedang dapat harta. Betapa banyak orang yang lagi kerja pengen ngaji, kita yang ngaji pengen kerja. Emang begitu, rumput tetangga lebih hijau. Mau di lagu mana juga ngomong begitu, ya. Kata yang kerja enak bener, yang di musola ngaji doang dapat ngeteh. Gua seharian ngopinya susah. Yang lagi di jalanan tuh kehujanan lagi barusan, bawa jas hujan cuma satu. Itu ya. Wa bihadhihi rutbati, ada bi di depan, wa bihadhihi rutbati syarafan wa zikran. Wa bihadhihi rutbati, dan dengan derajat ini sama, ya, darajah sama rutbah sama. Kalau darajah itu ya derajat, kalau rutbah tingkatan. Dan dengan tingkatan ini syarafan wa zikran. Syarafan itu kemuliaan, wa zikran dan sebagai zikran, ingat-ingatan. Jadi kalau kita ini lagi susah, ingat kita lagi, ya ingat kita juga punya agama, punya ilmu yang enggak membuat kita menjadi hina. Kalau kita ini kaya, maka ilmu itu menjadi perhiasan. Kalau kita miskin, ilmu menjadi harta. Teman, memang susahnya kita menyadari bahwa ilmu adalah harta, susah. Kecuali yang benar-benar nikmatin. Yang benar-benar nikmatin, tahu perjuangannya ilmu, itu baru berasa kalau ilmu itu kaya. Ya. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwati. Kenapa? Karena tidak ada derajat yang lebih tinggi di atas kenabian. Di atas nabi ada apa? Nggak ada kan? Di atas nabi itu adanya Allah. Derajat para nabi, setelah para nabi nggak ada lagi kecuali Allah. Kenapa? Malaikat Jibril aja kalah sama para nabi. Malaikat Jibril itu mengajarkan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad belum tahu. Ketika Nabi Muhammad sudah tahu, ya pinteran Nabi Muhammad. Ya. Karena Jibril itu hanya menyampaikan. Sekarang kita disuruh ngasih surat sama seseorang. Tolong kasih surat ke Pak RT, kata Pak Lurah. Kira-kira kita perlu tahu nggak isi surat? Bisa tahu, bisa kagak. Kalau diizinin baca, isinya apa Pak Lurah? Isinya pemberitahuan mau ada Car Free Day. Tahu kita. Tapi kalau nggak dikasih tahu, disegel, nggak tahu. Jibril juga nyampein doang. Setelah itu Jibril nanya juga ke Nabi, isinya apaan? Maknanya apa? Jadi Jibril cuma ngasih hafalan, sisanya Nabi yang mengetahui. Kalau nggak percaya, silakan surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Kemudian ada fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Summa alaina bayana. Summa inna alaina bayana. Jadi yang namanya menjelaskan itu urusan Allah. Jibril nggak menjelaskan apa-apa. La rutbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafil warasah. Maka enggak ada kemuliaan di atas kemuliaan para warasah, para pewaris. Litil karutbah, bagi itu kemuliaan, bagi itu derajat, bagi itu kemuliaan. Nah, kalau derajat paling tinggi adalah para nabi, berarti kemuliaan yang paling mulia adalah warisannya. Logikanya begitu. Wa ghayatul ilm al-amalu biha, tapi nah itu jangan terjebak juga banyak ilmu. Wa ghayatul ilmi al-amalu bih, tapi puncaknya ilmu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Jadi jangan bangga banyak ilmu tapi nggak ngamalin, itu juga salah. Li'annahu samaratuhu. Kenapa? Karena amal itu adalah buahnya ilmu, samarah.
Wa faidatul umur, dan faedah umur, manfaat umur. Ya, kalau banyak pengetahuan nggak ngamalin ya nggak manfaat juga umurnya, sayang-sayang. Ya. Wa zadul akhirati, dan bekal akhirat, Faman zarafa bihi sa'ida. Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah punya ilmu, sa'ida, maka dia bahagia. Wa man fatahu khasira. Barang siapa yang luput dari ilmu, kehilangan ilmu, tidak memiliki ilmu, khasira, maka rugi, khasira. Walamma dzukira, dan ketika disebutkan indahu sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ada seorang sahabat cerita nih, nanya ke hadapan Nabi, rajulani, tentang dua orang laki-laki, ahaduhuma abid wal akharu alim. Yang pertama seorang ahli ibadah, yang kedua orang yang alim. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Perhatikan kalimat Nabi ini. Fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Perumpamaan orang alim dibanding orang ahli ibadah seperti aku dibanding dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Jadi kan ada sahabat yang utama, ada sahabat yang dijamin masuk surga, ada sahabat yang selain dijamin juga sebagai khulafaur Rasyidin. Habis itu narik lagi derajat namanya Ar-Rafiqah, ya, kekasih Rasulullah, Al-Khalil, kekasih Rasulullah. Siapa? Abu Bakar Siddiq, derajat paling tinggi. Ada juga sahabat yang derajatnya rendah. Maksudnya bukan merendahkan, tapi maksudnya orang yang jarang ketemu Rasulullah, jarang belajar sama Rasulullah, dan sibuk dengan urusan dunia, tapi beriman. Tapi nggak seperti sahabat-sahabat yang lain, ya, ngeluarin harta, ikut berperang, ikut ngaji, ikut sholat jamaah. Ini ada sahabat yang jarang, namanya sahabat yang derajatnya paling rendah, maksudnya begitu. Nah, jadi seperti aku, kata Nabi, dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Jauh banget kan? Jauh. Nabi yang Abu Bakar Siddiq juga jauh kan gitu. Ya. Logikanya di situ, berarti jauh sekali. Ya. Kenapa? Ya, karena logikanya orang alim bisa membenarkan dirinya sendiri dan bisa benerin orang lain. Tapi kalau orang abid bisa dirinya sendiri salah. Ya. Nah, terus saya gimana dong kalau ibadah belum tahu ilmu? Ibadah aja, kalau belum tahu nggak apa-apa. Ya, selama kita masih ada niat belajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fiha ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Ini juga masyhur nih, ya, tapi lafaznya di akhir min turqil jannah. Ada lafaz lain, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, ya, lafaz yang lain. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yatlubu fihi ilman, dia menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turqil jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalur menuju surga. Dimudahkan, bukan dimasukin ke surga ya, bukan dijamin, tapi dimudahkan. Kenapa? Karena kalau kita belajar paling tidak jadi tahu apa yang tadinya kita nggak tahu, tapi bukan berarti dijamin masuk surga. Ya, jangan salah lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang paling masyhur itu min muslimin doang, muslimat ini enggak. Tapi Mbah Hashim sengaja pakai hadis-hadis yang tidak terlalu masyhur, sengaja untuk memunculkan wacana ilmu, ya, biar terpelihara. Wa talibul ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Bagi pelajar, orang yang menuntut ilmu akan diistighfari oleh semua sesuatu. Hatta al-hut fil bahr, sampai ikan di lautan. Ikan di lautan yang diancol nggak tahu-tahu kita ngaji, tapi dikasih tahu malaikat, no, tahu nggak? Ya, di Jati Padang ada orang lagi ngaji, istighfar buat dia, dikasih gambarnya. Ya, kayaknya begitu, kayaknya. Istighfar ya, mana mungkin tuh ikan tahu kalau nggak ada yang ngasih tahu, pasti ada malaikat yang ngasih tahu, logikanya begitu. Nah, ikan itu selalu beristighfar buat orang-orang yang belajar, ya, dan segala sesuatu, kullu syai'in, segala sesuatu, ya. Termasuk apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Kenapa kita kalau habis sholat wajib, di mana kita tempat sholat wajib tadi? Ini di sini.
Kemudian sholat rawatibnya sunnahnya geser, ya kan? Nggak di satu tempat. Kalau kita mau sholat di situ-situ juga, wajibnya di situ, rawatibnya di situ, baca tasbih untuk pemisah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, baca 4 kali. Supaya apa? Supaya kalau kita jejakin di sini, ntar di situ, besok di sono, besok di sono, itu semuanya jadi saksi. Jadi nggak satu tempat aja, banyak saksi kebaikan kita. Kenapa? Karena semuanya di mata Allah bertasbih. Itu alasan orang-orang tua dulu kalau habis sholat dia geser ke sono. Mau jangan kalau sholat itu jangan tiap hari di depan, tiap waktu di depan. Kadang-kadang di belakang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilm sallat alaihi al malaikatu wa burika lahu fi ma'ishatih. Ya. Man ghada, barang siapa yang pagi-pagi. Ghada itu besok. Ya, ghada itu pagi. Bil ghuduwi wal asal. Ghudu itu pagi, asal sore. Ya. Kalau bahasa gantiannya bil ashiyyi wal ibkar, dari sore ke pagi. Kalau dari sore ke pagi bahasanya bil ashiyyi wal ibkar. Tapi kalau dari pagi ke sore namanya bil ghuduwi wal asal. Sama dia juga. Pagi sore, sore pagi. Cuman bahasanya diputar-putar. Muradif. Man ghada, barang siapa yang pagi-pagi, maksudnya setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Ya. Li talabil ilm, dia belajar satu ilmu, salat alaihil malaikah, maka malaikat akan sholat kepada dia. Sholat itu maksudnya bukan disolatin, tapi disolawatin. Sholawat kan jamak dari sholat, ya kan? Sholawat jamak itu sholat. Sholat alaihil malaikah, maka bersolawatlah malaikat kepadanya. Maknanya apa? Istighfar. Sholawatnya malaikat itu istighfar. Wa burika lahu fi ma'isyatih, dan dia diberkahi dalam kehidupannya. Ma'isyah itu kehidupan, kerjaan, rezeki. Orang yang menuntut ilmu, kerjanya diberkahin, rezekinya diberkahin. Logikanya apa? Logikanya kalau dia ngaji, paling nggak dia punya rasa takut kepada Allah. Bener nggak? Logikanya kan ke situ. Mau nipu dia takut, malu pakai peci tiap malam, masa mau nipu? Terus mau riba, takut juga. Terus mau macem-macem lagi gojek, macem-macem gitu sama penumpang, nggak berani juga. Ada barang orang ketinggalan, bawaannya mau balikin. Kenapa? Karena ngaji, coba nggak pernah ngaji, nggak pernah disiram nasihat, nggak ada rasa takutnya. Maksudnya begitu logikanya, ya, logis itu, ya. Maka dia pasti diberkahi di dalam kehidupan. Kenapa? Karena tiap hari dengar nasihat, gitu maksudnya. Orang yang tiap hari dengar nasihat mustahil nggak punya rasa takut. Kalaupun sesekali dia nipu, sesekali dia bohong, itu wajar, namanya manusia. Tapi paling nggak dia nyesal, ada nafsu lawamah. Nah tadi itu, fala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah? Lawamah adalah laimun, laimatun, lawamah, jamak. Nafsu yang selalu menghina, mencaci maki kalau kita ini berbuat keburukan, dicaci maki sama diri sendiri. Ngonceh di dalam diri. Kenapa tadi begini, nyesel gini. Ada sesuatu yang bicara, namanya lawamah. Dan itu disumpahi oleh Allah SWT. Berarti luar biasa itu. Orang yang punya nafsu lawamah luar biasa. Walaupun dosanya masih banyak, kesalahannya masih banyak, tapi sering nyesel. Tapi besok jeblos lagi, tapi nyesel lagi. Itu bagus, masih bagus. Di akhir zaman itu hebat orang kayak gitu. Karena kalau mau cari orang mutmainah susah dah. Orang mutmainah susah. Orang tenang tuh susah. Ya. Saya pernah ketemu dengan anak buah Haji Roma. Anak buah Haji Roma nih, bukan Haji Roma ya, anak buah Haji Roma, jangan salah paham. Itu ada di Kuningan, di Karet Bifak, ya, Haji Ano namanya. Itu di fotonya ada dia lagi sama Bang Haji, ditulisin di bawahnya, orang paling tenang. Wah enak bener. Orang paling, bener serius, orang paling tenang. Lucu itu orang. Tapi emang kalau ngomong orang santai. Rumahnya lumayan bagus, nggak bagus-bagus banget, tapi tamunya banyak. Tiap hari duduk ngerokok doang. Orang tiap hari konsultasi masalah tanah, orang paling tenang. Mantap gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi SAW, man ghada ilal masjid. Barang siapa yang berpagi-pagi menuju masjid,
la yuridu illa ayyata'allama khairan. Dia tidak ada tujuan ke masjid kecuali setelah sholat, pasti maknanya gitu ya. Kecuali dia belajar kebaikan. Maksudnya setelah sholat, bukan belajar doang, kagak sholat. Ini dalil untuk sholat subuh gabungan, habis itu ngaji. Ya. Wa yu'allimahu, au yu'allimahu, atau niatnya dia mengajar. Kana lahu ka'ajri hajjin tammin, maka dia dapat pahala seperti orang haji sempurna. Orang haji sempurna kan jarang ya. Di dalam hadis kita bisa lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Al-Imam Al-Ghazali mengutip satu hadis yang gharib, hadis yang asing, hadis yang jarang diketahui orang. Itu beliau begini, tiap tahun tidak kurang dari 600.000 orang haji, itu pasti. Loh, bagaimana dengan kemarin corona? Kalau tidak ada kurang dari 600.000, maka Allah genapkan dengan malaikat. Maka jangan khawatir ya. Kalau kemarin itu kosong, maka digenapkan adalah oleh malaikat sampai jumlahnya 600.000. Kalau lebih ya itu udah biasa, tapi tidak pernah kurang dari 600.000. Itu standar, 600.000 itu standar ya, itu pasti. Makanya kita jangan kayak kemarin tuh masa-masa Covid, wah kalau sampai Masjidil Haram kosong maka akan kiamat. Mana kiamatnya, kagak jadi. Nggak usah jadi panitia kiamat, kita ngaji aja udah. Mau kiamat besok juga nggak apa-apa. Kata Nabi, seandainya kamu tahu besok kiamat, tetap kamu harus nanam 1 biji pohon. Kata Nabi, walaupun kamu tahu besok kiamat, tetap kamu harus nanam 1 biji pohon. 1 biji pohon kan kayak belum tentu numbuh dalam waktu sehari. Maksudnya gitu. Artinya orang walaupun besok kiamat, tetap harus punya harapan. Rasulullah yang ngajarin. Ngapa jadi kita jadi penitia kiamat? Bikin orang jadi putus asa kan? Bahaya benar itu. Orang yang membuat masyarakat jadi putus asa sama sifatnya dengan iblis. Iblis artinya apa? Iblis artinya apa? Ablasa yublisu. Orang yang berputus asa. Berputus asa aja iblis, apalagi ngajak orang supaya putus asa. Lebih dari iblis, bahaya nggak? Makanya kita jadi masyarakat jangan tukang nakut-nakutin, kasih kabar gembira. Ya, inna arsalnaka basyiran, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Basyiran dulu, kasih kabar gembira. Nah kalau orang itu dikasih kabar gembira udah keenakan, baru kasih peringatan, nadhiran, pelan-pelan itu juga. Ya. Basyiru wala, kasih kabar gembira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-alim wal muta'allim kahadihi min hadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang alim dan muta'allim, orang yang belajar, kahadihi min hadihi, seperti ini dan ini. Apa itu? Wa jama'a bainal musabbihah wallati taliha syarikan. Nabi itu mengumpulkan 2 jari. Al-musabbihah itu telunjuk. Musabbihah itu yang bertasbih. Kenapa telunjuk dijuluki al-musabbihah? Karena dipakai untuk begini, tasyahud. Al-musabbihah wallati taliha syarikan, dan yang mengikutinya, maksudnya jari tengah. Syarikan dibikin menjadi syarikat, 2 gitu, gandengan. Seperti ini dan ini, begini maksudnya. Gitu, paham enggak? Ya. Fil ajr, yaitu apanya? Yang sama pahalanya. Jadi orang yang ngajar dengan orang yang belajar pahalanya sama. Mana bisa ngajar kalau nggak ada yang mau belajar? Paham nggak? Kalau ngajar nggak ada yang belajar namanya ngigo. Kalau nggak bikin konten YouTube boleh aja tuh sendiri-sendiri, tapi kan tetap ada yang belajar sama dia. Ya. La khaira fi sa'irin nas ba'du. Setelah 2 itu, selain 2 itu, yang belajar atau yang ngajar, nggak ada lagi orang yang lebih baik dari 2 berdua. Pokoknya semua orang rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Nggak ada lagi yang untung kecuali 2 ini. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Siapa itu? Orang yang belajar dan mengajar, nggak ada lagi. Mana mungkin illal ladzina amanu, kalau bukan dia belajar, nggak mungkin punya ilmu, kan kemarin udah jelas. Bahkan di dalam tafsir Fakhrul Razi, Al-Fakhrul Razi, namanya Futuhatul Ghaib. Futuhatul Ghaib itu adalah pintu tentang barang-barang yang gaib, mengetahui hadis-hadis yang jarang orang dengar. Kata Al-Imam Al-Fakhrul Razi, saya dengar dari Gus Qayyum, Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, waktu mengiringi beliau ke Tangerang. Kata Al-Imam Fakhrul Razi, orang yang di dalam surga aja ngerasa rugi.
Orang yang di dalam surga ngerasa rugi. Ya sayang banget nggak setiap hari ketemu Rasulullah. Surga saya ada di tahap 1, bukan surga Firdaus. Rugi nggak? Rugi. Padahal tiap sholat assalamu alaika, wahai Nabi, salam atasmu. Masuk surga nggak ketemu Nabi, sedih nggak? Sedih. Kata Imam Fakhrul Razi, ulama besar mazhab Syafi'i, futuhatul ghaib. Orang yang masuk surga aja masih ngerasa rugi kalau surganya nggak ketemu Nabi. Kok bisa surga nggak ketemu Nabi? Lah iya kan, surga ada 8 pintu. Setiap pintu levelnya lain-lain. Kalau yang paling rendah ya orang yang aman, itu cari aman. Yang penting gue nggak diazab dan masuk surga, ada untung. Ibadahnya pedagang, kalau kata Sayyidina Ali. Ibadahnya pedagang. Sama Allah ngitung-ngitung mulu. Habis sholat, ya Allah catat nih pahala saya. Kayak Bang Madid. Ini saya sedekah, ya Allah tolong catat pahala saya. Masuk surga tetap, masuk surga. Tapi orang-orang yang merdeka itu yang ketemu Nabi, namanya surga Firdaus. Kita bisa lihat di dalam syairnya Habib Ali Simtudurar, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Sallu ala nuril lazi arajas sama. Itu lagu di Solo kalau maulid. Fi jannatin masyaqani min wasfiha, kata Habib Ali. Ini orang yang udah tahap luar biasa. Dia paham hakikat surga itu apa. Jadi surga itu bukan cuma soal kenikmatan kita mati masuk surga terus selesai. Kalau orang yang udah paham nggak di situ. Fi jannatin masyaqani min wasfiha. Kami itu orang-orang yang mencintai Rasulullah pengen masuk surga bukan karena surga itu sendiri, illa likaunil hibbi fiha khayyama, kecuali kami pengen masuk surga karena di situ ada Nabi yang tiap hari kami salami. Kalau nggak ketemu ngapain masuk surga? Kalau seandainya Nabi masuk neraka, kami pengen ikut masuk neraka. Karena kenapa? Neraka dimasukin oleh Rasulullah pasti jadi surga. Paham gak dia maksudnya? Logikanya ke situ. Karena ada hadisnya Sahih Al-Bukhari. Begitu Rasulullah turun ke pinggiran jurang jahanam, mati padam api itu, menghormati Rasulullah, nyari orang-orang yang udah gosong tuh umat-umatnya. Mana umatku? Dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Kita tentang hadisul ahad, hadis-hadis tentang hari kiamat. Api padam didatangin Rasulullah menghormati Nabi Muhammad. Jadi kalau kata para wali, kami seandainya Rasulullah masuk neraka jahanam, kita juga ngikut. Yang punya beliau, yang punya surga Nabi, yang punya neraka Nabi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma arsalnaka laulaka lana khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, aku enggak ciptain ini semua karena Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang sering dibaca oleh Ustadz Adi Hidayat, Ustadz dari Muhammadiyah. Beliau ketika menyampaikan kitab Bahasin, beliau bahasin, ughdu aliman, jadilah kamu berpagi-pagi alim, sebagai orang alim. Ughdu itu kun, sama aja. Ughdu sama aja dengan kun, jadilah. Tapi pakai bahasa ughdu, pagi-pagi ya. Maksudnya orang itu sukses kalau bangunnya pagi, gitu maksudnya. Pakai bahasa kiasan. Ughdu aliman, bangunlah kamu pagi-pagi dan jadilah orang alim. Au muta'aliman, nggak bisa jadi alim, belajar. Au mustami'an, nggak bisa belajar, dengerin dari rumah. Kalau emang baru pulang kerja nggak sempat ke masjid, belum sempat mandi, dengerin aja dari rumah, menghormati ilmu. Au muhibban, nggak sempat dengar juga, cinta sama orang alim. Lidzalika wala takun al-khamisa fatahlik, jangan jadi yang kelima maka kau akan celaka. Yang kelima apa? Ya pokoknya yang di luar itu mafhumnya begitu. Pokoknya kagak alim, kagak belajar, kagak dengerin, kagak cinta, wah ciloko, nggak ada lagi udah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas, belajarlah ilmu dan ajarkanlah manusia. Emang boleh Ustaz baru belajar dikit ngajarin manusia? Ngajar itu bukan kayak gini. Ada dapat satu hadis, kasih tahu ke anak, kasih tahu ke istri, itu maksudnya ngajar. Jadi balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku walaupun kamu cuma punya modal satu ayat. Maksudnya sampai rumah anaknya kan dikasih tahu, tadi ayah dengar ternyata itu nggak boleh cara begitu, yang boleh begini, kan ngajar namanya itu. Makanya begini, doa orang belajar diajarkan oleh keluarga Solo
keluarga Habib Ali Simtud Durar, dia ada niatnya nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadzakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Kita tuh kalau ngaji bukan cuma niat nuntut ilmu tapi juga niat ngajar. Kok bisa? Bisa. Kita niat ngaji nih sambil juga niat ngajar. Orang yang punya motivasi dia akan ngajar seseorang atau anaknya minimal atau istrinya, pasti ngaji ini serius. Kenapa? Dia pengen bisa. Kalau nggak bisa gimana cara ngajarnya? Maka orang yang punya niat belajar dan juga mudah-mudahan ya Allah saya ini niat belajar. Di samping ini saya juga niat ngajar ya Allah. Minimal buat anak, buat istri. Serius nggak kira-kira ngajinya? Serius. Orang yang masa bodoh makanya ngajinya asal-asalan karena nggak punya niat. Belajar yang penting pengen tahu ya wes. Nggak ada lagi. Tapi kalau dia punya rasa tanggung jawab terhadap anak, istri minimal atau apalagi dia seorang guru juga, terus dia belajar. Minimal kata Imam Al-Ghazali nggak kesampaian jadi pengajar mati dibangkitkan bersama para guru karena udah niat. Niatul mukmin khairan min amalihi, niat seorang mukmin lebih bagus dari amalnya. Ketika Abu Bakar Siddiq melihat 2 gundukan pasir, kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah seandainya ini pasir adalah emas, aku sumbangkan semuanya buat perang Badar. Kata Rasulullah, niatul mukmin khairan min amalihi, niat seorang mukmin lebih bagus dari amalnya. Ini hadis di satu sisi targhib, motivasi, di satu sisi juga sindiran, kunyah, sindiran. Kenapa? Orang banyak niat baik berbuat maka enggak. Paham ya? Gue pengen banget ngaji. Wah. Kata Nabi, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya mah emang bagus, bahkan lebih bagus dari amalnya. Kenapa ya? Emang kagak beramal, niat doang. Emang bagusan niat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab.